Isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat ataupun jarak yang jauh. Perhatikan contoh berikut. Kata faslun atau ghurfatun yang jatuh setelah hadza atau hazihi tidak diawali dengan alif lam, sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hazihi yang posisinya sebagai subjek. Kata faslun atau ghurfatun yang diawali dengan alif lam, sehingga posisinya digandengkan dengan hadza dan hadhihi menjadi subjek. Sementara yang jadi predikatnya adalah jamilun atau jamilatun. Na'at dan man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Perhatikan contoh berikut. Kata Ibrahim dan Fatimatu berposisi sebagai mubtada. Kata tilmidun dan tilmizatun berposisi sebagai man'ut atau benda yang diberi sifat. Kata nasyitun dan nasyitatun adalah na'at atau sifat yang disifatkan pada man'ut kata sebelumnya. Susunan antara man'ut dan na'at tersebut berkedudukan sebagai khabar dari mubtada sebelumnya, yaitu kata Ibrahimu dan Fatimatu. Dalam bahasa Indonesia, na'at diterjemahkan dengan kata yang. Maka dalam contoh di atas, terjemahan menjadi Ibrahim adalah siswa yang rajin dan Fatimah adalah siswi yang rajin. Na'at harus sesuai dengan man'utnya dari sisi jenis kelamin. Apabila na'atnya mudzakkar, maka man'utnya juga mudzakkar. Apabila na'atnya muannats, maka man'utnya juga muannats. Mubtada sebagai isim isyarah dan khabar sebagai na'at atau dzaraf makan. Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, bahwa mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek, sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Pada bab ini, mubtada difokuskan dalam bentuk isim isyarah dan khabarnya dalam bentuk na'at atau dzaraf makan. Mubtada sebagai isim isyarah dan khabar sebagai na'at. Perhatikan contoh berikut. Kata hadzal hammam, hadhihi sahatu, dzalikal maqsafu, dan tilkal maktabatu berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Kata nadhifun, wasi'atun, jadidun, dan katsiratun berkedudukan sebagai khabar atau predikat dengan bentuk kata sifat. Struktur contoh-contoh tersebut adalah mubtada, kemudian dilanjutkan sebagai khabar dari kata sifat. Susunan ini harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau muannats. Kemudian khabar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhammah. Mubtada sebagai isim isyarah dan khabar dari dzaraf makan. Perhatikan contoh berikut. Kata hadzal makhzanu, hadhil qa'atu, dzalikal maidanu, dan tilkal ghurfatu berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Kata fil idarati, fawqal maktabati, amamal ma'mali, dan bainal masjidi wal ma'hadi berkedudukan sebagai khabar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat. Struktur contoh-contoh tersebut adalah mubtada, kemudian dilanjutkan khabar dari keterangan tempat. Khusus susunan ini tidak harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau muannats. Setiap kata yang berada setelah adawatul jar atau dzaraf makan, maka huruf akhirnya dibaca kasrah. Kata tanya aina, min aina, dan ila aina. Kata tanya aina berarti di mana, untuk menanyakan posisi atau letak benda. Kata tanya
Min aina berarti dari mana, untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Kata tanya ila aina yang berarti kemana, untuk menanyakan lokasi yang dituju.